Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi samma nafsahu bil latif wa yassara li ibadihi al wusula ila sa'adatil abadi bis sa'yil khafif. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghaniyyu 'anit ta'rif. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله العفيف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الشريف وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم الخويف. أما بعد. المكرمون والمحترمون معاشر الحبائب والعلماء, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya pada malam ini kita bisa kembali berkumpul, bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hadi wa thalathun min asma'illah al-husna al-latif. Yang ke-31 dari Asmaul Husna Al-Latif. Al-Latif artinya maha lembut, maha halus. Al-Latif, maha lembut, maha halus. Dalam Al-Quran Al-Karim banyak disebut nama Allah Al-Latif. Di antaranya dalam surat Al-Muluk, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tahukah yang mencipta, yaitu Al-Latif, yang maha lembut, yang maha halus. Pencipta alam semesta, dunia dan akhirat itu maha halus dan maha lembut. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Firman Allah dalam surah Asy-Syura, Allahu latifum bi'ibadihi. Allah itu maha lembut, maha halus dengan hamba-hambanya. Banyak sekali dalam Quran disebut nama Allah Al-Latif ini. Al-muradu annahu latifun fi sun'ihi. Dimaksud dengan nama Allah Al-Latif, maha halus, maha lembut, itu adalah perbuatannya. Nah, jadi latif ini kembali kepada nama fiilnya, nama perbuatannya, bukan nama zatnya. Karena Asmaul Husna ini ada nama zat seperti Allah, Al-Haq. Ada yang nama sifat, Sami'ul Basir contohnya. Ada nama fiil, nama perbuatan seperti Al-Khaliq, nama perbuatannya. Al-Latif. Nah, jadi artinya perbuatan Allah itu sangat halus. Nah, sangat lembut perbuatannya, bukan sifatnya halus, bukan zat Allah halus, bukan perbuatannya. Ibaratnya Allah itu mencipta satu pohon, maka pohon itu diciptakan dengan penciptaan yang halus dan lembut. Kada kasar artinya. Macam orang mau ulah rumah,
membangun rumah. Kadang-kadang tukangnya ada yang kasar. Tukangnya kasar. Sehingga rumah tuh kada bagus dipandang. Catnya kasar, pelister seminnya kasar, masang keramiknya kasar, taundur tamara. Nah itu kasar. Tapi kalau tukang ini yang mengerjakan bangunan ini lembut, halus pekerjaannya, maka itu nyaman dipandang. Nah, bagus, rapi kerjaannya. Kada kelihatan tuh ada sambungan, kada kelihatan daripada halusnya pekerjaannya. Nah itu latif. Jadi Allah Al-Latif, Allah itu maha halus, maha lembut perbuatannya. Segala yang dicipta oleh Allah itu sangat halus. Oleh karena halusnya ciptaan Allah itu, kadang-kadang kita sulit menemukan keadilan Allah itu. Nah, kadang-kadang sulit daripada halusnya pekerjaan Tuhan. Sehingga kadang-kadang kita sulit menemukan keadilan daripada Allah Ta'ala itu. Kadang-kadang ada orang dicipta Allah sempurna, tampan, kaya, raya, segala macam. Allah ciptakan dengan lembut. Allah ciptakan di sisi yang lain ada manusia yang jelek, yang hitam, miskin, susah. Sama pada ciptaan Allah. Maka Allah maha adil. Maha adil. Nah cuma adilnya Allah itu berhubungan dengan latif, halus. Nah, kalau kita kadang memikirkan beberapa kali perenungan, kita kadang akan dapat di mana letaknya keadilan Allah itu. Daripada saking halusnya, lembutnya pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Fi tarkibi abdanil hayawanat minal ajza'id daqiqah wal manafizid dayyikah. Allah itu pekerjaannya sangat halus, sangat lembut pada menyusun badan-badan hayawan daripada juzu-juzu yang halus, lubang-lubang yang sempit. Kita lihat ciptaan Allah, seekor nyamuk. Nyamuk itu ciptaan Tuhan. Coba kita perhatikan bagaimana halusnya ciptaan Allah seekor nyamuk. Nyamuk itu ada matanya. Nyamuk itu ada mulutnya. Nyamuk itu ada perutnya. Nyamuk itu ada kakinya. Nyamuk itu ada pembuangannya. Nah, hampir-hampir kita kada bisa melihat mana mulutnya nyamuk itu. Mana pembuangannya nyamuk itu, daripada saking halusnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini manusia dicipta oleh Allah. Manusia ini makhluk yang diciptakan Allah dengan sangat lembut, sangat halus. Di dalam tubuh kita lebih 300 ada persendian. Nah ini ciptaan Allah. 1, 2, 3 persendian, 4, 5, 6, dihitungnya lebih 300. Dan kelihatannya bagus, indah. Nah, ini masuk daripada Al-Latif. Ciptaan Allah sangat halus. Coba rubut ulahan manusia. Kayak apa aja hebatnya manusia mulah rubut, kada bagus selalu dilihat. Retak-retak berbunyi tangannya bila bergerak. Nah, manusia kan kada sembunyian, padahal kada diminyaki, kada ada pelumasnya. Tapi persendian manusia bergerak dengan halus, lembut. Nah itulah wujud daripada Allah itu Al-Latif, maha halus. Nah jadi segala ciptaan Allah kalau kita lihat, kita pikirkan, kita tahu bahwa Allah itu maha lembut, ciptaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu latifun bil in'am war rahmah, bahwa Allah itu lagi maha latif, maha lembut, maha halus pada memberikan nikmat dan rahmatnya. Nah, karena kita ini dapat rahmat, dapat nikmat,
Tapi Allah itu kadang-kadang menyampaikan rahmat nikmat itu caranya halus. Sehingga kita kadang-kadang merasa bahwa kita disayang oleh Allah. Kita kadang merasa dapat nikmat dari Allah. Kenapa? Karena Allah menyampaikan nikmat itu caranya sangat halus, kadang terasa. Banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Kenapa? Daripada halusnya cara Allah menyampaikan nikmat itu kepada manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itu artinya Al-Latif ini. Allah menyampaikan rahmat, menyampaikan pahala. Kadang-kadang dengan cara yang kita kada tahu, kada kata sadari, kada terperhatikan. Kadang-kadang orang merasa kada disayang oleh Allah. Padahal disayang, cuma cara menyampaikan sayangnya itu Allah sangat lembut, sangat halus sehingga kada terasa bahwa kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan azab pun kadang-kadang dengan cara yang halus sehingga kadang-kadang orang kada merasa bahwa dia berada dalam azabnya Allah. Orang ini sihat walafiat. Hidupnya makmur, bahagia, harta berlimpah ruah, pangkat kedudukan tinggi. Rasanya ini kayak rasa sudah untung. Kada tahu lewat situ Allah mengirimkan azab kepada orang itu. Diberikannya ini kada disyukuri, diberikannya ini kada disyukuri, bahkan semakin jauh dari Allah. Nah, dari saking halusnya Allah mengirim azab kepada hamba kada sadar. Jadi artinya kita disuruh selalu tafakkur. Harta yang datang kepadaku ini apakah ini apa nih yang datang nih? Apakah ini rahmat atau azab nih? Karena kadang-kadang kada terasa daripada lembutnya Allah, halusnya Allah cara menyampaikan itu kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah. Wa min lutfihi khalqul janin fi batni ummi. Setengah daripada kelembutan halusnya ciptaan Allah menciptakan janin dalam perut ibu. Janin dalam perut, dalam rahim ibu. Di situ janin dalam perut itu diciptakan Allah, makannya lewat pusat. Lewat pusat, kada lewat mulutnya ada. Nah, pusatnya panjang. Itu yang menghisap makanan. Kenapa kada lewat mulut? Maka ada mulut. Kada difungsikan oleh Allah mulut janin. Yang difungsikan itu pusat. Kenapa sebabnya? Karena yang dihisapnya itu adalah najis. Yang dihisapnya itu darah. Allah kada mau mulut yang untuk berzikir ini bekas darah. Allah kada mau mulut yang akan berzikir ini bekas yang najis. Makanya si janin itu makan lewat pusat. Karena yang dihisap itu adalah perkara-perkara yang kotor, perkara yang najis. Nah itu kadang-kadang orang kada terpikir. Kenapa? Daripada lembutnya, halusnya Allah menciptakan itu. Nah begitu si kanak-kanak ini janin ini lahir. Tanggal pusat itu. Pusat itu tanggal. Pacul artinya lepas pusat. Berfungsi mulut. Kenapa? Yang dihisapnya susu. Susu itu halal. Susu halal. Nah dihisapnya susu. Lewat mulut, hampir lewat pusat kada lagi. Nah ini pekerjaan Allah. Siapa dia bisa mengatur itu ada? Siapa dia bisa mencipta demikian? Allah mencipta. Dan kanak-kanak itu begitu lahir, kada ada yang bergigi. Adalah kanak-kanak lahir bergigi rapat semua Anda. Bayi ajaib pun ada bergigi lahir. Semua kanak-kanak lahir dalam keadaan umpung. Kenapa umpung? Satu,
Yang dihisapnya susu. Susu kada perlu gigi. Yang kedua, perutnya masih belum tahan untuk mengunyah-ngunyah makanan-makanan yang keras. Kada perlu ada gigi. Nah, itu latifnya Allah. Begitu si kanak-kanak ini umur 2 tahun, disuruh Allah, udah berhenti nyusu, udah 2 tahun. Timbul gigi. Anak-anakku timbul gigi umur 2 tahun. Kenapa? Sudah bisa makan pisang. Menyusu bisa maigut, sakit mamanya. Nah, umur 2 tahun timbul gigi ke kanak-kanak tadi. Itu sudah dicipta oleh Allah. Nah, sedemikian itu halusnya ciptaan Allah terhadap manusia ini. Nah, kalau kita kadang memikirkan ujar Imam Ghazali, kadang mengamati, dikira ya biasa aja. Nyusu lahir, kayak 2 tahun timbul gigi, dikira biasa. Padahal itu semua dicipta oleh Allah. Ada maksud, ada tujuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa min lutfihi, dan setengah daripada kelembutan Allah, halusnya ciptaan Allah bi ibadihi dengan hambanya, annahu yassara lahumul wusul ila sa'adatil abad bisa'yin khafif fi muddatin qasirah. Allah menyediakan surga, dan surga itu abadi. Si manusia calon penghuni surga ini dimudahkan oleh Allah beramal, berbuat sesuatu yang dia masuk surga pada masa yang singkat di dalam dunia. Beramal kita sedikit dalam dunia, waktunya pun setumat sebentar dalam dunia. Mati husnul khatimah, masuk surga selama-lamanya. Ini bagian daripada lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita percaya 100%, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Ta'ala itu bernama Al-Latif. Segala yang diperbuatnya itu diperbuat dengan penuh kelembutan dan sangat halus. Kalau kita kadang merenungi ciptaan Allah, kita kadang akan tahu daripada lembutnya, halusnya ciptaan Allah. Kalau kita pandang sebatang pohon, pandang biasalah pohon. Tapi kalau kita teliti pohon itu satu persatu, nampak ciptaan pohon ini luar biasa. Luar biasa halusnya Allah mencipta sebatang pohon itu. Al-mu'min bismillahil-latif, bermula orang yang beriman dengan nama Allah Al-Latif, ayyarfuqa wa yatalattafa bi'ibadillahi ta'ala fi hidayatihim ilallah. Kalau kita percaya beriman bahwa Allah Ta'ala itu maha lembut, maha halus pekerjaan perbuatannya, maka kita yang beriman ini mesti bersikap halus, bersikap lembut dengan hamba Allah pada memberi petunjuk kepada mereka. Nah, jadi satu itu dalam berdakwah, dalam mengajak kebaikan kepada orang, cari jalan yang sehalus-halusnya sehingga orang tuh kadang merasa kita ajak ke jalan Allah. Kadang merasa kita bawa, yuk sini sembayangan, kasih, itu kasar ngarannya. Kasar itu nampak benar nyuruh orang sembahyang. Itu kasar. Itu kada latif. Nah, kalau kita beriman dengan Al-Latif, nah, kita ajak orang itu sembahyang, kita ajak orang itu takwa kepada Allah, orang itu kadang merasa bahwa kita ajak. Nah, daripada saking halusnya dakwah kita. Bini kita kadang merasa kita mengajaknya berbuat kebaikan. Anak kita kadang merasa kita ajak dia berbuat baik. Kenapa? Karena cara dakwah kita lembut. Nah, cara dakwah kita halus. Nah, bagaimana cara dakwah yang halus itu? Cara dakwah yang lembut itu antara lain ad-dakwah bil hal.
dakwah dengan hal, dakwah dengan keadaan. Kada perlu kita menyuruh bini, saya sembahyang di awal waktu baik, kada usah disuruh. Tapi kita praktikkan sehari-hari. Orang azan, kita sembahyang. Orang azan, sembahyang. Kayak apapun raminya TV, kayak apapun sibuknya, orang azan, sembahyang. Ini dilihat oleh bini. Anak kita melihat. Nah, itu akan masuk ke dalam hatinya dakwah yang lembut tanpa terasa menuruti abahnya kenanya. Ini abah bila azan tutup TV dah sembahyang. Kayak apa sibuknya pekerjaan, kalau orang azan abah pasti sembahyang. Anaknya ini tanpa terasa terdakwahi dengan cara seperti itu. Nah kalau kita menghuluakan di rumah, masuk orang isya sembahyang, melihat TV, ayo emaknya sembahyang masih, seorang aja kada sembahyang, seorang aja kada bergerak pada TV, itu kasar dakwahnya. Asam merasaban di rumah ini dibawahi. Namusnya dalam dakwah kepada kebaikan itu kita cari cara supaya dakwah kita itu orang kada terasa diajak sembahyang. Satu itu. Yang kedua, wa ayyata'anna fima ata minal a'mal wa la yata'ajjal. Bahwa dia mesti perlahan. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Latif, dia perlahan dalam mengerjakan sesuatu, tidak terburu-buru. Bayi dalam perut proses berapa? 9 bulan 10 hari. Pada Allah bisa kun payakun, keluar muncul bisa. Tapi ada proses. Nah, jangan gerusuh-gerusuh atau buru-buru. Allah menciptakan langit, bumi dan antara keduanya fi sittati ayyamin 6 hari. Dalam Quran disebutkan fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah ciptakan langit, bumi, antara keduanya, gunung, laut 6 hari. Hari Ahad Allah ciptakan bumi, hari Senin Allah ciptakan pohon. Nah, ada hari-harinya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu ada prosesnya. Jangan hendak menggasak-gasak sesuatu nang kada kawa digasak. Kayaknya hasilnya kasar, hasilnya kada sempurna. Rumah yang mesti selesai 3 bulan digasak siang malam menjadi sebulan, hasilnya kada bagus. Kenapa? Karena ini kada al-latif. Kada al-latif. Nah, sesuatu yang diperbuat dengan terburu-buru, baik itu amal ibadah, baik amal dunia, terburu-buru kada mau bagus. Kada mau bagus sudah. Sembahyang terburu-buru kada mau bagus. Baudu terburu-buru kada mau bagus. Mesti perlahan supaya sembahyang yang kita perbuat itu sembahyang yang halus dan kada kelihatan celah untuk dicela sembahyang kita itu. Nah, al-latif. Yang ketiga, wa ayyassira ala ibadillah ta'ala, bahwa orang yang beriman kepada nama Allah Al-Latif, dia akan memberikan kemudahan kepada hamba-hamba Allah. Kemudahan. Selama hukum masih membolehkan mudah, kenapa dipersulit? Ini hukum agama demikian-demikian mudah, jangan dipersulit. Baik urusan ibadah, baik urusan dunia, kalau bisa mudah, kenapa harus sulit? Nah, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu samhal bai, samhal syira, samhal qada. Rawahu Tirmidzi. Allah itu mencintai. Nah, ini Tuhan mencintai. Mencintai siapa? Orang-orang yang bila membeli mudah, bila berjual mudah. Ini berjual beli itu kada bertili-tili, mudah. Berjual barang pun mudah. Berapa barang ini harganya? 2.000. Bisa kurang pas 2.000.
Orang ini karya kada sarah aja lagi. Yang memberi kemudahan. Ini kada. Berapa barang? 4.000. Bilang 2.000 aja lah. Ya 3,5 lah, kada apa-apa. 3,5. Jadi orang kayak ini 2,5. Ya 3 lah. 3. Jangan pembeli mun 3 kok kada jadi ya. Berjalan, sini jadi. Nah, itu mempersulit ngalannya. Orang musuhnya waktunya singkat, jadi bebelit. Allah kada katuju itu. Allah katuju kalau kita berdagang, mudah nukar, mudah beli. Nah, samhal bai'i, samhas syira. Nah, orang yang beriman kepada nama Allah Al-Latif, dia akan selalu mudah. Orang berurusan lawannya hendak apapun kada sulit. Jual kah, menukari kah, apakah kada mau sulit. Nah, yang keempat, wa an la yu'ayyira ala ibadillah ta'ala, bahwa dia orang yang beriman kepada nama Allah Al-Latif, dia tidak mau mencela, mengaibkan hamba-hamba Allah, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang dicela ini fisik maupun yang dicela ini sifatnya rohani, itu kada boleh. Orang tuh fasik, peminum arak, penjudi, tapi kada boleh dipanggil hai fasik, kada boleh. Kada boleh. Orang itu penjina, tahu sudah sekampungan tahu penjina. Kada boleh kita panggil ya zani, hai penjina, kada boleh. Nah, itu orang yang beriman kepada nama Allah Al-Latif, dia kada akan mencela baik makhluk Allah yang sifatnya manusia atau makhluk Allah yang lainnya. Rasulullah SAW diriwayatkan, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qat. Rasulullah itu kada pernah Nabi itu mencela masakan yang dihidangkan kepadanya. Kada pernah. Kemanisan kah, kemasinan kah, kehambaran kah, kurang, kada pernah. Oh, makanannya kada nyaman, kada pernah. Ma'aba Rasulullah ta'aman. Rasulullah kada pernah mencela makanan yang dihidangkan itu. Jadi bini Nabi itu kada perlu khawatir, karena Nabi kada bakal mencela apapun yang dihidangkan kepadanya. Nah, ini bagian daripada beriman kepada nama Allah Al-Latif itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, para ulama dari masa dahulu, dari masa Imam Syafi'i sampai sekarang, banyak yang mengamalkan nama Allah Latif ini. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ada yang mengamalkan sekali sehari habis subuh. Ada yang mengamalkan setiap habis sembahyang 5 waktu. Nama Allah Ya Latif. 129 kali, kada boleh kurang, kada boleh lebih. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Nah, orang yang mengamalkan ini dijamin hidupnya kada akan menemui kesusahan-kesusahan, kesengsaraan-kesengsaraan, walaupun musibah datang beruntun kepadanya. Musibah datang banyak, tapi dia merasa senang, merasa tenang. Kenapa? Karena akibat daripada mengamalkan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 129. Kenapa kada boleh kada kurang? Karena sesuai jumlahnya. Lam itu jumlahnya 30. Ta 9. Ya 10. Pa 80. Jumlah 129. Nah, jadi bila lebihan pada itu kada dapat dah fadilatnya. Mur itu kada pas lagi dipasang. Bautnya kada cocok lagi. Nah, jadi mesti pas. Yakinkan bahwa yang kita Ya Latif itu 129. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kalau bisa paling kada sekali sehari habis subuh. Kalau bagus lagi setiap 5 waktu. Nah, jadi walaupun kita kena musibah, orang kasihan lawan kita semuaan, tapi kita kada merasa. Kita kada merasa. Sakit kada kawa dihindari.
Susah kada kawa dihindari karena dunia negeri susah. Dunia negeri susah. Nah, orang yang minta kepada Allah jangan susah itu kada mau dalam dunia, di akhirat kena. Nah, susah tetap turun kepada kita, sengsara tetap turun, penyakit pasti turun, tapi kita kada terasa karena Allah dengan lembut mengirimnya, Allah dengan halus mengirimnya. Nah, jadi amalkan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. 129. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berdoa sesudah membaca itu. Allahumma inni as'alukal lutfa fi majarat bihil maqadir. Fi majarat bihil maqadir. Menak berdoa bagus lagi. Tontong 129 sudah cukup. Hendak ditambah doa macam Imam Syafi'i lebih baik lagi. Allahumma inni as'alukal lutfa, ya Allah aku minta kelembutan. Fima jarat bihil maqadir, pada sesuatu yang datang kepadaku segala takdir Engkau. Takdir apapun yang datang kepada kita, Allah sampaikan dengan cara yang lembut, cara yang halus, sehingga kita kadang merasakan apapun takdir itu, walaupun kesusahan, walaupun kesengsaraan. Nah, jadi bagus lagi ditambah doa tadi. Amunnya kada bapak doanya 129 sudah cukup. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allahumma inni as'aluka al-lutfa fima jarat bihil maqadir. Handap mana doanya itu. Nah, insyaallah kita akan selalu diberikan kelembutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang ke-32. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata wa ad-daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat. Taqdirna biha min jamil ajal wa qahman jami'i sayyi'at wa tanzil ad-darajat wa tuballighuna bi asra'in khair fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zidna fid din wa barakatan wa sa'atan jism wa sa'atan wa tawbatan qabla al-maut sadatan inda al-maut wa fil ba'da al-maut wa afwan min al-hisab wa amna min al-ajab wa nasiban min al-jannah warzuqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama wa tawassalna bi jahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya yarjuna minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim